Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Nenden Fauzia. Masih melanjutkan pembahasan tentang hukum ke-1 termodinamika, namun akan fokus pada pembahasan tentang kapasitas panas pada umumnya. Jika suatu sistem terbentuk dari kumpulan-kumpulan partikel atom gas ideal dalam suatu wadah tertentu yang kemudian dikenai perubahan suhu di mana temperaturnya ini semakin meningkat, maka ini akan mempengaruhi energi dalam dari sistem tersebut, di mana dengan peningkatan temperatur, energi dalamnya akan meningkat. Jika ini berlangsung pada volume yang tetap, kita bisa menghasilkan plot perubahan energi dalam terhadap suhu sebagai berikut, di mana di sini nanti akan memunculkan suatu besaran yang dikenal sebagai kapasitas panas dengan lambang CV. Apa tuh CV ini? CV ini dari plot grafik yang ini itu diperoleh berdasarkan dari kemiringan pada titik-titik yang terdapat dalam plot grafik ini. Misalkan di sini ada titik A dan titik B. Maka nanti perubahan energi dalam terhadap suhunya muncul sebagai CV tadi, tapi dia harus berlangsung pada volume tetap, atau boleh kita tuliskan sebagai DU sama dengan CV kali DT. Dan kemudian kalau kita lakukan proses pengintegralan, maka akan diperoleh delta U itu sama dengan CV integral T1 terhadap T2 dari DT. Karena si CV ini adalah konstanta, jadi dia tidak ikut dalam perubahan proses pengintegralan. Atau kita peroleh delta U sama dengan CV kali T2 min T1. Di sini terlihat bahwa suhunya itu terukur. Dan kita juga boleh menuliskan sebagai delta U sama dengan CV kali delta T. Kalau kita membicarakan istilah kapasitas panas, maka kita juga akan atau harus memperhatikan istilah kapasitas panas molar. Apakah ini sama atau berbeda? Kita lihat bahwa kapasitas panas dari 100 gram air itu tidak sama dengan kapasitas panas dari 1 gram air. Sedangkan kapasitas panas molar dari 100 gram air itu sama dengan kapasitas panas dari 1 gram air. Maka ini artinya kapasitas panas adalah sifat ekstensif, sedangkan kapasitas panas molar adalah sifat intensif karena dia tidak terpengaruh oleh perbedaan jumlah zat. Kapasitas panas molar ini dikenal juga sebagai kapasitas jenis yang dirumuskan sebagai CV per N per jumlah mol, atau boleh juga kita kenal sebagai kalor jenis. Sedikit berbeda karena kalau kalor jenis ini adalah kapasitas panas dibagi dengan jumlah zat dalam satuan massa. Berikut terdapat daftar-daftar nilai kalor jenis dari beberapa zat. Yang paling sering dipakai biasanya ini adalah air, 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, atau kita kenal juga sebagai 4,2. Namun ada juga satuannya nanti bisa pakai kalori per gram derajat Celcius. Itu untuk air biasanya adalah 1 kalori. Saat kita merumuskan hukum ke-1 termodinamika dalam suatu sistem dengan wadah yang tertutup, maka kita sudah mengenal ada panas dan ada kerja yang akan menjadi faktor atau variabel penentunya terhadap perubahan energi dalam tersebut, di mana kita juga sudah mengetahui bahwa perubahan energi dalamnya itu adalah jumlah dari kalor dan kerja. Nah, kalau kemudian volumenya ini adalah volume yang tertentu, artinya dia tidak melakukan kerja ekspansi karena volumenya tetap atau delta V-nya sama dengan 0, maka nanti berpengaruh terhadap W atau kerjanya, di mana W-nya menjadi sama dengan 0 karena W kan P kali delta V. Artinya di sini tidak ada kerja atau kerjanya 0. Akibatnya nanti delta U hanya ditentukan oleh faktor perubahan panas atau kalor, sehingga delta U sama dengan QV. Karena tadi sudah diketahui bahwa delta U ini CV delta T, maka kita boleh merumuskan QV sama dengan CV kali delta T. Pengukuran energi dalam ini dapat dilakukan dalam suatu alat yang dikenal sebagai kalorimeter bom, di mana pada kalorimeter bom ini dia berlangsung pada volume tetap. Karena dia berlangsung pada volume tetap, maka si energi dalam ini sama dengan perubahan kalor yang diserap atau dilepas atau yang terukur pada si kalorimeter bomnya, di mana nanti yang diukur adalah perubahan suhunya dan kapasitas panas dari kalorimeter bomnya ini sudah diketahui.
Lalu kalau kita lihat di sini lagi, kalau kita pergunakan kalor jenis, di mana kalor jenis ini adalah kapasitas panas dibagi massa, maka nanti kita bisa menggunakan bahwa si CV ini sama dengan M kali C, sehingga QV ini menjadi M kali C kali delta T, di mana QV-nya adalah kalor reaksi pada volume tetap, M-nya adalah massa total zat dalam satuan gram, C-nya adalah kalor jenis zat, dan delta T-nya adalah perubahan suhu sistem. Pada kalorimeter bom ini, kalau kita refresh kembali sebelumnya bahwa prosesnya itu adalah menggunakan atau mengaplikasikan hukum ke-0 termodinamika, di mana hukum ke-0 termodinamika ini memperlihatkan adanya keseimbangan termal antara sistem yang ada di dalam wadah tempat bereaksi dengan air yang merupakan penangasnya. Kemudian nanti airnya akan berkeseimbangan termal dengan termometer, sehingga perubahan suhu yang terjadi di dalam sistem yang bereaksi antara sampel dengan oksigen di dalamnya ini nanti akan sama dengan perubahan suhu yang terukur di termometer. Sehingga nanti Q sistem ini akan sama dengan Q lingkungan prinsipnya, dimana kalau sistemnya ini melepas berarti lingkungan menerima kalor. Kalau sistemnya menerima kalor, maka lingkungan akan melepaskan kalor. Lalu, kalau kita buat persamaan antara sistem dengan lingkungan, maka kita akan memperoleh persamaan M kali C kali delta T untuk sistem ini akan sama dengan M kali C kali delta T untuk lingkungan. Artinya kalor yang diserap oleh sistem akan sama dengan kalor yang dilepas oleh lingkungan. Sebaliknya, kalor yang diterima oleh sistem akan sama dengan kalor yang dilepas oleh lingkungan. S-nya ini adalah sistem dan L-nya adalah lingkungan. Besar kalor yang terlibat di dalam reaksi, baik yang diserap atau yang dilepas, ini juga bisa dihitung dengan cara lain. Jika ternyata reaksi ini melibatkan arus listrik sebesar I dari sumber tegangan potensial sebesar V dalam waktu selang reaksi tertentu, maka kita bisa menuliskan bahwa QV ini sama dengan I kali V kali T, di mana QV-nya adalah kalor dalam joule atau kalori, I-nya adalah kuat arus listrik dalam ampere, V-nya adalah tegangan dalam volt, dan T-nya adalah waktu di dalam satuan detik. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jika Anda berkenan, tolong like dan subscribe.